Bab 12. Erwin semakin menggila. Mama Mary ikut masuk ke ruangan bersama denganku dan ibu. Sementara Santi masih di luar, dia sedang sibuk berbincang dengan temannya lewat panggilan telepon. Aku masih memilih bungkam, rasanya seperti ada bongkahan batu di tenggorokan ini hingga enggan sekali berbicara walaupun sekedar menjawab pertanyaan Mama Mary. Ibunya Erwin, kok tahu kalau kami ada di sini? Tanya ibu pelan setelah mereka duduk berhadapan di kursi plastik. Tadi aku rencananya mau ke rumahmu, ibunya Saras. Tapi rumahmu tertutup rapat. Berkali-kali aku mengetuk pintu, tapi agak ada yang menyahut, apalagi membuka pintu. Hingga ada tetangga yang bilang katanya kalian sedang berada di rumah sakit. Jadi kami langsung ke sini, ujarnya panjang lebar. Mama Mary memang selalu seperti itu. Kalau sudah berbicara pasti dijelaskan sejelas-jelasnya. Ibu mengangguk, di rumah ada bapaknya Saras kok. Apa kalian tidak ketemu dengannya? Tidak ada, ibunya Saras, tidak ada orang di rumahmu. Sahutnya lagi. Kali ini bayi yang digendongnya nampak terganggu dengan suaranya yang cempreng. Lagi ibu hanya mengangguk. Mungkin dia juga bingung mau bicara apa. Tak berselang lama dokter yang hendak memeriksa datang. Aku dapat giliran pertama karena posisinya berada di ujung dekat pintu. Tanpa disuruh aku sudah merebahkan tubuh dengan posisi terlentang. Dokter wanita itu mendekat kemudian mulai memeriksa bagian perut bekas operasi, menekan dan menyentikan jari di bagian yang dijahit. Sakit. Selalu itu yang dia tanyakan, apa dia benar-benar tak tahu bagaimana rasanya? Apa dia tak membayangkan bagaimana luka yang belum sembuh mendapatkan sentuhan seperti itu? Bibir ini hanya meringis menanggapi pertanyaannya. Aku gak mau berbicara jujur walaupun sebenarnya masih terasa sakit. Agar disegerakan pulang, tak sabar rasanya ingin menggendong dan memeluk bayiku. Jahitannya sudah bagus, lebih banyak minum air putih juga makan protein hewani ya bu, ucapnya setelah memeriksa. Mungkin besok sudah bisa pulang. Udah lihat anaknya? Tanyanya lagi sambil menatapku. Belum bu, kenapa sih bu? Gak bayinya saja yang diajak ke sini? Tanyaku penuh rasa penasaran. Belum waktunya, nanti juga diajak ketemuan sama ibunya, sahutnya. Ah, sungguh jawaban yang menjengkelkan. Dokter cantik itu tertawa melihatku mencabikkan, kasihan bayinya bu. Di luar itu banyak sekali polusi, kuman dan virus. Sementara sistem kekebalan tubuhnya masih belum maksimal, imbuhnya. Sementara aku hanya mengangguk mengiyakan saja. Saras, ibu lagi pusing. Erwin semakin. Ibunya Erwin, ibu memotong ucapan Mama Mary. Wanita terkasihku itu memberi isyarat agar besanya tak melanjutkan kalimatnya. Sementara Mama Mary nampak kesal karena tak bisa mengeluarkan unek-uneknya. Pasti rasanya gak enak banget diperlakukan seperti itu. Seorang petugas yang membawa makanan untuk pasien datang. Wanita setengah baya dan murah senyum itu memberiku nampan yang berisi makanan komplit dari nasi, sayur, ikan, dan buah, tak ketinggalan segelas sari kacang hijau. Dihabiskan ya bu, biar lekas sehat agar segera bisa ketemu dengan dedek bayinya, ucapnya sambil tersenyum. Terima kasih bu, ucapku dan ibu bersamaan pada wanita sepantarannya itu. Sama-sama bu, sahutnya ramah kemudian beralih ke pasien lainnya. Aku mulai menyendok makanan yang menurutku kurang bumbu ini karena rasanya yang hambar, gak ada pedis-pedisnya, tapi ya sudahlah, mungkin inilah menu terbaik di rumah sakit ini. Mamanya Saras, kamu sudah sarapan? Tanya Mama Mary. Kami serentak melihat ke arahnya. Wanita yang biasanya selalu tampil sempurna itu mengulum senyum. Kebetulan belum, mamanya Erwin. Ayo kita sarapan bareng-bareng, ajak ibu pada Mama Mary. Ibuku memang begitu, terlalu baik pada setiap orang. Ibu keluar dulu ya Ras, pamitnya sambil tersenyum. Kemudian dia melangkah keluar yang diikuti oleh Mama Mary. Aku memperhatikan keduanya lalu kembali menyendok nasi. Suasana yang tadi tenang tiba-tiba menjadi gaduh saat pasien yang ada di ujung ruangan berbicara cukup keras. Gak mau bu, sentaknya membuat kami semua melihat ke arahnya. Sarapannya gak enak, gak ada rasanya, ibu saja yang makan. Setelah belikan aku nasi sama ayam geprek, sentaknya lagi yang cukup membuatku melongo. Wah enak tuh ayam geprek, apalagi kalau pedasnya level 10. Wanita yang menungguinya itu nampak kesal, namun sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan perlahan dia meletakkan nampan di meja sebelahnya. Makan, nanti suster marah.
Mentaknya lagi, kali ini dia terlihat meringis sambil memegangi perutnya. "Cepetan makan!" Lagi dia membentak wanita yang wajahnya mirip dengannya itu. Wanita itu hanya bungkam sambil menunduk, mungkin dia malu dengan kelakuan anaknya. "Mbak, jangan gitu dong sama orang tua." Akhirnya aku angkat bicara setelah dari tadi mencoba untuk tidak peduli. Entah mengapa rasanya tak terima jika melihat ada orang tua diperlakukan seperti itu oleh anaknya. "Diam kamu, gak usah ikut campur," bentaknya sambil menatap garang padaku. "Aku kan cuma sekedar mengingatkan saja, Mbak," sahutku balik menatapnya. "Aku gak butuh itu, dasar," umpatnya. "Mbak Sarah, sudah diam saja, gak usah diladeni, mungkin dia stres," sahut ibu bertubuh subur yang ada di sebelahku. Aku mengangguk, benar katanya. Buat apa aku mengurusi hal-hal yang tak ada hubungannya dengan diri ini? Buang-buang waktu saja. Selepas sarapan dan minum obat, aku hendak latihan berjalan lagi. Namun baru 3 kali mengitari ranjang, rasa kantuk tiba-tiba menyerang. Sementara ibu dan Mama Mary belum juga kembali, perlahan aku naik ke ranjang lalu merebahkan diri. "Lihat Tih, kamu tuh harusnya semangat kayak Mbak Saras, agar kamu bisa segera bertemu dengan anakmu, agar kita segera pulang." Ibu sebelah terdengar sedang menasehati anaknya yang memang lebih banyak diam. Aku dibangunkan ibu menjelang makan siang. Kemudian wanita bermata teduh itu membantuku ke kamar mandi untuk membersihkan diri. "Mama Mary di mana, Bu?" tanyaku setelah kembali ke ranjang. Ibu mengalihkan pandangannya saat beradu pandang denganku. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikannya. "Udah pulang," sahut ibu singkat dengan suara pelan, karena pasien lainnya sedang istirahat. Oh, hanya itu yang keluar dari bibirku saat ibu menjawab pertanyaan dengan singkat. Aku udah hafal, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Untuk saat ini biarlah dia bungkam. Suatu saat ibu pasti menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Benar kata ibu setelah berbincang-bincang sebentar. Datang petugas yang membagikan jatah makan. Kali ini petugasnya ganti tapi tetap ramah juga murah senyum. Mungkin itu adalah salah satu pertautan di rumah sakit ini. Dari perawat, dokter sampai petugas kebersihan tampak ramah-ramah. Setelah selesai makan langsung minum obat, setelah itu pasti mengantuk. Rasanya sudah benar-benar bosan berada di sini. Kembali melakukan latihan berjalan sambil terus berzikir. Kali ini sudah lumayan lancar dan rasa nyerinya juga berkurang. "Jangan terlalu dipaksakan, Ras." Ibu nampak khawatir melihat semangatku yang menggebu. "Iya, Bu, perutnya sudah gak begitu nyeri kok," sahutku sambil tersenyum menatapnya. "Sayangnya kalau habis minum obat mesti ngantuk," keluhku karena sudah beberapa kali menguap. "Ngantuk ya tidur, kan memang saat ini kamu itu kudu banyak-banyak istirahat," sahut ibu sambil merapikan ranjang. Pagi ini aku sangat bersemangat karena akan bertemu dengan bayiku. Bahkan setelah ibu selesai sholat subuh, ku minta untuk membantu mandi. Perasaan bahagia ini benar-benar bisa menjadi penyemangat. "Bu, ayo antar aku ke ruangan bayi," pintaku pada ibu. "Belum buka, Ras, ini masih pagi," kata ibu sambil menggelengkan kepalanya. "Lebih baik kamu berzikir sambil menunggu waktu." Tak bosan-bosan ibu selalu mengingatkanku untuk berzikir dan bersolawat. Salah satu amalan yang boleh dilakukan saat sedang nifas. Rupanya aku tertidur sepertinya hanya sebentar. Namun ternyata cukup lama karena sekarang sudah pukul 6:30 waktunya petugas kebersihan membersihkan kamar. Aku dan ibu memutuskan untuk ke ruangan bayi. Dengan sabar ibu menemani langkahku yang pelan sampai di ruang rawat bayi. Semua perawat yang berjaga menyapaku dengan ramah. Mencari bayi siapa, Bu?" tanya salah satu di antara mereka yang sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. "Saraswati, Bu." "Oh, si Boboho. Silakan ini dipakai, Bu. Selain ibu bayi tidak boleh masuk ya, Bu," ujarnya sambil menyerahkan penutup kepala juga pakaian seperti sebuah baju mirip piyama padaku. Setelah itu dia membawaku masuk ke ruangan di mana ada banyak ranjang berisi bayi. "Ini, Bu, anak ibu itu paling besar sendiri di antara bayi-bayi lainnya. Makanya kami menyebutnya dengan sebutan Boboho," jelasnya setelah sampai di ranjang bayi lelaki yang wajahnya sangat mirip dengan Erwin. Mataku tiba-tiba memanas
butiran kebahagiaan itu luruh berbarengan dengan senyuman. Sungguh rasa ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku menatapnya sebelum meraihnya. Bayi mungil itu tersenyum dengan menggerak-gerakkan kaki dan tangannya, seolah ingin menganggapi tanganku, ingin segera berada dalam pelukanku. Dengan perasaan yang meletup-letup, aku meraihnya lalu membawanya ke dalam dekapan. Kebahagiaan ini tidak berlaku lama. Senyumku sinar seketika. Aku tertegun setelah di kaca ke jendela mendapati Erwin sedang menatap lekat padaku. Kemarin Mama Mary, sekarang Erwin. Mengapa mereka tak membiarkan hidupku tenang?